Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wijayanti dengan NIM 248420230001, Program Studi Pendidikan Matematika dari Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Aplikasi Komputer untuk Matematika yang dosen pengampunya yaitu Dr. Andes Dedi Sopian, MPD yang saya hormati. Oke, langsung saja ya semuanya. Di video singkat ini saya mau menunjukkan sebuah media pembelajaran interaktif yang dibuat pakai aplikasi GeoGebra untuk penyelesaian soal program linear ini. Nah, tantangan kita hari ini yaitu mencari tahu berapa sih nilai paling maksimal dari fungsi objektif. Nah, di sini saya memiliki fungsi objektif, nilai fungsi objektifnya yaitu nilai objektifnya itu 3x plus 7y. Nah, tapi ada aturannya nih teman-teman. Jadi kita tuh harus bergerak di dalam batas-batas fungsi kendala yang sudah ditentukan di soal. Jadi biar nggak bingung ngebayangin bentuknya tuh gimana, ya kita langsung aja ya bedah langkah-langkahnya satu persatu. Oke, langkah pertama yang paling mendasar yaitu menentukan wilayah kekuasaan kita atau yang bisa disebut daerah penyelesaian. Nah, ya. Ini daerah penyelesaian ini atau DP. Sekarang kita coba nyalakan tombol pertamanya ya. Nah, di sini ada ya tombol 3. Yang pertama itu disebut DP atau daerah penyelesaian ya. Nah, kita klik. Nah, bisa dilihat ya di layar teman-teman, muncul area segitiga berwarna ungu. Nah, area inilah yang disebut zona aman yang memenuhi semua syarat kendala sekaligus ya. Nah, batas bagian atasnya dibentuk oleh garis miring dari kendala X, X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Kurang dari 6. Dan kenda dan 2X plus 3Y yang kurang dari sama dengan 15. Nah, karena tandanya kurang dari atau sama dengan, jadi arsirannya mengarah ke bawah atau ke arah titik nol. Tapi uniknya ya di soal yang kali ini kita bahas, yaitu eh, batas bawahnya nggak di nggak dimulai dari nol, melainkan dikunci oleh syarat, yaitu syaratnya X kurang dari X lebih besarnya. Ini ya, tadi dari soalnya yaitu X-nya tuh lebih besar dari 1 dan Y-nya itu juga harus lebih besar atau sama dengan 2. Di sisi bawah. Jadi makanya area ungunya terpotong rapi dan berkumpul di kuadran pertama seperti ini. Oke, dalam teori program linear ada satu aturan penting. Jadi nilai paling optimum, entah itu maksimum atau minimum, pasti bakal nongkrong di salah satu sudut pembatas daerah ini. Jadi langkah kedua kita adalah mencari tahu nih koordinat dan titik-titik pojoknya, titik-titik pojok dari DH, DP tersebut ya. Nah, untuk mencari titik pojoknya kita checklist yang kedua ini. Nah, setelah Nah, kan muncul ya titik pojoknya A, B, C, dan D. Nah, sekarang GeoGebra sudah otomatis nandain 4 sudut kritis dengan huruf kapital biru. Nah, mari kita absen satu persatu posisinya ya. Di sini, di bagian paling bawah kiri ada titik A yang pas berada di koordinat 1,3. Kalau kita naik ke atas lagi, di sini ada titik B, yaitu koordinatnya ada di 1,4 titik 33. Eh, Pengen lihat dari mana hasil ini? Bisa ke atas di sini. Di sini udah ada nilainya yang A, B, dan C. Nah,
Untuk titik D, koordinatnya ada di 4,3. Nah, terakhir di bagian puncaknya, yaitu titik C. Titik C adalah titik potong alias tempat tabrakan ya. Di sini itu tempat tabrakan dua garis ini, tabrakan antara dua garis kendala utama kita. Jadi lewat hitung eliminasi substitusi manual, nah, didapatkan koordinat bulat yang sangat pas yaitu di 3,3. Nah, oke lanjut ya. Koordinatnya sudah lengkap semua. Jadi sekarang itu kita harus ke babak penentuannya, yaitu mencari uji titik pojoknya. Nah, caranya kita tinggal masukin nilai. Masukin nilai X dan Y dari tiap-tiap sudut tadi ya ke rumus fungsi objektif yang di awal yaitu. Nah, jadi nanti kita masukin ininya ke sini. Nah, kita aktifkan tombol terakhirnya. Oke, lalu setelah kita masukkan nilainya ke sini, kita aktifkan tombol yang terakhirnya. Nah, di sini hebatnya ya teman-teman, GeoGebra itu kita nggak perlu ngitung manual, pakai coret-coret, pakai kalkulator, jadi pakai kertas. Jadi eh, karena papan skor perhitungannya langsung muncul ini ya. Jadi langsung muncul tanpa harus menghitung dulu. Jadi muncul otomatis di kanan bawah di grafik di sini ya ini. Nah, untuk titik A yaitu 1,2 yaitu setelah dihitung dapat skor 17. Untuk titik B yaitu di 1,4,33 yaitu nilainya langsung melonjak ke 33,33. Nah, untuk titik D yaitu di 4,2 dan nilainya ada di angka 26. Nah, kalau untuk titik C yaitu yang koordinatnya di 3,3, nilainya ada di angka 30. Nah, karena dari awal misi kita adalah mencari nilai maksimal ya, teman-teman. Jadi, tinggal kita bandingkan saja mana sih angka yang paling besar dari keempat opsi di layar ini. Nah, ternyata yang paling besar itu ada di titik B yang koordinatnya ada di 1,4,33 dengan skor nilainya itu 33,33. Nah, jadi kesimpulannya nilai maksimum dari soal program linear ini, jadi nilai maksimumnya kita sudah menemukan nilai maksimumnya yaitu ada di 33,33 yang berhasil dicapai ketika posisinya ada di titik B. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum videonya saya akhiri ya, teman-teman, bagian paling keren dari media GeoGebra ini adalah sifatnya yang interaktif banget. Jadi di sini ada input box yang super fleksibel. Nah, jadi kalau misal teman-teman punya soal baru dengan fungsi tujuan yang berbeda, tinggal ketik aja rumus barunya di kotak kotak ini ya. Nah, di kotak ini. Oke, untuk sebagai contoh, saya contohkan menggunakan nilai yang lainnya, teman-teman. Jadi kita hapus dulu nilai ini. Jadi kita masukkan contohnya, hmm, contohnya 4x ya. 4x tambah 3y. Enter. Nah, lihat ya teman-teman, begitu rumusnya ini diganti, semua baris hitungan di sebelah kanan langsung menyesuaikan dan menghitung ulang secara instan tanpa kita perlu menghitungnya, tanpa kita perlu mencocok kertas. Jadi dari awal lagi. Jadi media ini jelas sangat membantu kita dalam mengeksplorasi soal matematika yang lebih cepat. Nah, sekian mungkin penjelasan media pembelajaran dari saya. Semoga tutorial singkat ini bisa dipahami dan dengan mudah. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.